wadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya Allah bersumpah, demi waktu duha dan demi waktu malam, wahai Muhammad, tidaklah aku meninggalkanmu dan juga tidaklah aku membencimu sebagaimana tuduhan orang-orang kafir Quraisy terhadapmu. Mereka menuduh Allah membenci Nabi Muhammad. Mereka menuduh Allah telah meninggalkan Nabi Muhammad, tidak lagi bersama Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad tidak mendapatkan wahyu. Allah bantah pernyataan mereka. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu wahai Muhammad. Allah tidak membencimu wahai Nabi Muhammad sebagaimana tuduhan orang-orang kafir Quraisy terhadapmu. Tadi kita sudah jelaskan Ummu Jamil tadi, dia mengatakan, Muhammad telah ditinggalkan Tuhannya, telah dibenci oleh Tuhannya. Tidak, kata Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada sebab malaikat Jibril tidak masuk ke dalam rumah Rasulullah karena ada bangkai anak anjing itu tadi. Bukan karena bangkai juga, tapi kalau ada anjing pun di rumah, malaikat tidak masuk. Kalau malaikat tidak masuk, setan belis yang masuk. Itu baik. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kata Allah, wahai Muhammad, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Akhirat jauh lebih baik ketimbang kehidupan dunia. Orang paling kencang bangun rumah di dunia ini, misalnya seharga kalau kelas 100 miliar, kalau kelas 1 triliun dia bangun rumah. Dibandingkan rumah dan kerajaan di akhirat, belum ada apa-apanya. Halaman usur kita, istana kita, rumah di akhirat itu kaget, di surga istana, bukan lagi rumah tipe 56, tipe 65, tipe sekian, nah, kaget tipe lagi, kerajaan sebesar-besarnya punya kita. Pasir di depannya, kalau tanah kita ini mungkin tanah liat, kalau hujan, becek, segala macam, itu di akhirat batu yang kita muliakan, yang ditaruh wong di tangannya, dimuliakan batu-batu ini, itu di surga kita pijak-pijak. Batu zamrud, batu pegus, blue safir, apa lagi nama jenis-jenis batu, intan, berlian. Kita pijak-pijak di akhirat itu, saking tak katik legonya. Di dunia tahan diikat dengan emas, dengan suaso, dengan perak mahal, ada. Sampai-sampai kalau sudah cincin 2-3 kok, begautnya lagi lain. Nak nunjuk ke sambung tadi cincin bagus. Tolong baik gitu. Baik gitu no, 5-5 tangan itu tolong baik gitu. Nak nunjuk ke cincin. Dunia di akhirat pijak-pijak itu. Tak baru itu baik, apalagi bayangkan kerajaannya. Tidak terbayang bagaimana indahnya, bagaimana hebatnya, dahsyatnya kerajaan orang-orang di dalam surga itu. Walal akhiratu khairul laka minal. Nikmat di dunia sedengat nikmat di akhirat selama-lamanya. Nikmat di dunia, maaf ngomong, kalau berhubungan intim dengan harim, dengan perempuan, ketika dia mencapai klimaksnya selesai habis. Tapi kalau di akhirat orang berhubungan intim baik dengan istrinya atau bidadari 100 tahun masih kerasa nikmatnya. Nah, itu baik, biar banyak nyengih maksud anak. Biar hilang ngantuk. Kita hakim kan lemah. Ma wadda'aka walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa Allah mengatakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Mintalah wahai Muhammad apa yang engkau minta, aku akan berikan sehingga engkau ridha. Rasulullah minta, ya Allah, idzan la arda wahidun ummati finnar. Aku tidak ridho satupun umatku masuk neraka. Tinjau oleh Allah. Selagi mengucap kedua kalimat syahadat, baik seumur hidupnya masih masuk surga. Nyicip baik, bukan masuk neraka selama-lamanya. Nyicip tetap neraka. Alhamdulillah, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Kepengen Allah. InsyaAllah kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah dan masuk surga dengan tanpa hisab. Amin rabbal alamin. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dulu kata Allah, wahai Muhammad, demi mendapatkan engkau, alam yajidka yatiman fa'awa. Allah mendapatkan engkau dalam keadaan yatim, lalu Allah subhanahu wa ta'ala lindungi engkau.
Maksud Allah apa? Kaget jawabannya. Alam yajid yatiman fa'awa fa'amal yatimah fala taqhar. Itulah. Allah mendapati engkau dulu dalam keadaan yatim. Rasulullah dalam perut ibunya 6 bulan, ayahnya wafat. Rasulullah baru lahir, tidak lama dari situ ibunya wafat. Dipelihara oleh kakek beliau sampai 8 tahun, kakeknya wafat. Dipelihara lah, dibesarkan oleh Abu Thalib, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil tidak merasa belas kasihan orang tua. Makanya Rasulullah mengatakan kepada sahabat, berbahagialah kalian yang mempunyai kedua orang tua, karena kalian bisa berbakti kepada kedua orang tua kalian. Celaka orang yang mendapati kehidupan orang tuanya tapi dia tidak masuk surga akibat orang tuanya, karena orang tuanya. Celaka kata Rasulullah. Alam yajid yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dan kata Allah, mendapatkan engkau dalam keadaan sesat, maksudnya belum adanya wahyu dari Allah, belum adanya syariat dari Allah, fahada, maka Allah berikan petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan Allah mendapati engkau tadinya serba kekurangan. Rasulullah itu dari masa kecilnya serba kekurangan. Wa wajadaka ailan fa'aghna, lalu Allah Subhanahu wa taala cukupi Nabi Muhammad. Amal yatima fala taqhar. Oleh karena itulah wahai Muhammad, wahai Rasulullah, terhadap orang-orang yatim, terhadap anak-anak yatim, jangan engkau bentak mereka, jangan engkau sakiti mereka. Fala taqhar. Siapa itu anak yatim? Man faqada abahu wa huwa dunal bulugh. Orang yang ayahnya meninggal dan dia belum balik. Abahnya meninggal, dia belum balik, yatim. Malah sudah balik, berejo nyari duit. Ini lah umur 30 tahun masih anaknya anak yatim. Tak ada yatim lagi ya. Yatim itu dunal dulu. Kalau dia sudah lebih dari balik dan tidak ada adab dan ilmu baru anak yatim, itu dikisihani dengan mana? Dengan diajari adab dan diajari ilmu. Sebab hakikat yatim itu dikatakan oleh ulama, laisal yatimu man faqada abah wa innamal yatimu yatimul ilmi wal adabi. Bukanlah anak yatim itu orang yang meninggal ayahnya. Ini secara hakikat, secara lughah atau bahasa yang ayahnya meninggal. Hakikatnya yatim itu adalah yatimul ilmi wal adabi. Orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya adab. La ilmu dak kati, adab dak kati pula. Yatim, kita kesihani wong. Kesian itu lah. Itu orang yatim. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang-orang yang meminta-minta, fala tanhar fala tasjuru, jangan engkau segak, jangan engkau usir. Sampaikan hajatnya. Wong yang minta-minta kita tunjuk hajatnya. Tapi wong yang minta zaman dulu sama zaman sekarang lain. Orang zaman dulu minta itu karena mereka sudah tidak ada pilihan lagi. Memang tidak kate nian baru minta. Itu pun sebenarnya dalam Islam masih kurang afdol. Minta-minta itu. Gak kate nian, nah baru minta. Kalau zaman sekarang, minta-minta, pinggir jalan misalnya, minta duit Pak, kami siang belum makan Pak, ngomong itu tuh jam 8 pagi, kami siang belum makan Pak, ya belum siang lagi, belum makan. Kalau kita menjauhi, ada yang ngembeknya. Nah yang ngembek ini melilin, meliapo, maka orang yang semacam itu tidak ditunjuk, tidak apa-apa. Atau yang minta datang ke rumah, cek proposal, cek ngomong, aduh di baju sarung kesunat, sekian wong, butuh duit sekian. Itu tidak tinjuk, tidak apa-apa. Tapi kalau orang yang benar-benar butuh, kalau kita tidak kasih, kita minjem, kita pinjami, kita kasihkan sama orang tersebut. Kalau dia benar-benar membutuhkan. Nah itu yang paling afdal kita lakukan. Masaila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, kata Allah, fahaddits, maka bicarakanlah. Nikmat Allah yang baik kita sebutkan. Setidaknya kita menyebutkan alhamdulillah. Wong lain dapat nikmat, alhamdulillah.
orang lain dapat nikmat. Itu alhamdulillah, tapi jarang. Kalau orang lain dapat nikmat mulailah naudzubillah, itu ngestok lah itu inilah itu. Lah biarlah orang lain dapat nikmat. Jangan jadi orang yang hasud atau iri akan orang lain yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Tidak boleh kita iri dengan nikmat orang yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kita dapat nikmat, misal dinjuk wong HP, kita ngomong sama kawan kita, alhamdulillah, anak tadi dinjuk wong HP. Doakan, moga HP anak tidak usah-usah lagi. Doakan, moto karena dia tidak hilang-hilang lagi. Misal moto kena hilang dinjuk wong lagi, ya. Doakan. Apa minta doa? Itu namanya tahaddusan bi nikmat. Tapi kalau dapat nikmat, anak-anak dapat HP baru, kau udah dapat. Bukan tahaddusan bi nikmat itu dah. Nyombong ke nikmat yang telah Allah berikan sama kita. Biasanya tidak lama Allah ambil lagi nikmat tersebut. Tidak lama. Lain tahaddusan bi nikmat. Itu cara kita orang awam. Kalau para aulia, mereka juga balik kepada ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Seperti apa? Seperti yang sering beberapa kali anak ungkapkan, Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan wa narul jahim atfiha, neraka jahanam aku akan padamkan. Artinya bukan madam kenian, mereka itu menyebut apa nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Mereka orang yang ahli sedekah, sedekatus sir, mereka ahli berbuat kebaikan, sholatnya masya Allah. Sehingga kalau orang semacam mereka ini lewat di jembatan kaget di pucuk neraka jahanam, jembat neraka jahanam itu berteriak, "Juz ya mukmin, mukmin cepatlah lewat." Fa inna nuraka tutfi'u lahabi, karena nurmu cahayamu itu akan memadamkan kilatan aku, kilatan api itu. Kalau mukmin lewat pelan-pelan, api itu turun terus. Makanya api berteriak, cepat dikit orang mukmin. Nah, mereka mendapatkan nikmat ini, mereka senang, mereka ungkapkan. Nah, itu termasuk dari bab wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, itulah daripada surah Wadduha yang insyaallah setelah ini kita akan mengerti atau setidaknya kita akan menghadirkan di benak kita ketika membaca surah Wadduha baik dalam salat atau di luar salat mengenai ma'ani atau makna-makna atau tafsir daripada surah Wadduha tersebut. Insyaallah nanti kita akan sambung lagi pada pertemuan kita selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.